Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Sejarah, yaitu channel yang khusus membahas kisah ataupun kejadian yang pernah terjadi di Indonesia ataupun dunia. Cukup basa-basinya, langsung saja saksikan videonya sampai selesai. Jamu adalah minuman tradisional yang sekarang telah mendunia. Kini, banyak jamu kekinian yang dijual di berbagai tempat, seperti di kafe-kafe misalnya. Sekarang untuk menambah peminat jamu terutama di kalangan milenial, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Agar banyak juga anak-anak muda yang tahu akan apa saja manfaat jamu-jamu tradisional ini. Jamu sudah dikenal sejak tahun 1300 di India, dan menyebar luas ketika negeri India itu membawanya ke Indonesia, dengan tujuan menyebarkan agama Hindu menjadi kepercayaan penduduk sekitar. Di masa Hindia Belanda juga, minuman ini dilestarikan sebagai minuman tradisional Hindia Belanda sejak tahun 1894. Jamu pertama kali diperkenalkan di India, dan dibawa ke Indonesia saat Laksamana Cheng Ho datang ke Nusantara. Laksamana Cheng Ho datang ke Indonesia bertujuan untuk membuat agama Konghucu dipercaya oleh masyarakat. Sejak Belanda masuk ke Indonesia, jamu dikenal oleh bangsawan Belanda, hanyalah obat tradisional negeri koloni mereka, untuk mengobati rasa sakit yang biasa mereka alami. Ada satu tokoh juga yang bernama Raden Patah, yaitu pengenal jamu pertama di tanah Jawa, dan akhirnya saat V.O.C. berkuasa, jamu sering dihidangkan ke tamu-tamu keraton Nusantara. Nama jamu sendiri diambil dari kata jampi, yang artinya penyembuhan, yang dimaksud adalah dengan cara meminum segelas jamu. Di masa Hindia, V.O.C. berkuasa, ketika kongsi dagang tersebut memasuki usia ke-105. Jamu gendong pertama kali diperkenalkan di kota Surakarta. Dan tradisi jamu gendong tersebut masih ada hingga sekarang. V.O.C. bangkrut pada tahun 1800. Dan inilah yang menyebabkan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangat berkurang di tangan pejabat Hindia Belanda. Karena itulah Gubernur Van den Bosch memberlakukan sistem culture stelsel, atau biasa kita kenal dengan sebutan tanam paksa. Di masa tanam paksa inilah, masyarakat pribumi kehilangan makanan pokoknya yaitu nasi, serta minuman yang berkhasiat yang mereka minum setiap harinya, yaitu jamu. Tanah mereka direnggut, mereka hanya mengandalkan tebu, gula, kopi, dan lain-lain. Dan harus dipanen sebelum tiba waktu panen oleh masyarakat Eropa, Belanda. Jamu sendiri mulai ditinggalkan pada tahun 1845. Karena keadaan ekonomi keluarga pribumi, yang semakin sengsara akibat diterapkannya tanam paksa. Hingga ada yang sekarang ini mau mewariskan minuman yang telah punah ini sebagai bisnis keluarga. Milik Lau Pingno, alias Nyonya Menir. Bisnisnya telah berdiri sejak tahun 1919, saat wabah flu Spanyol merebak di wilayah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sangat khawatir dengan bisnis ini, walaupun sudah ditetapkan menjadi minuman tradisional beberapa tahun sebelumnya. Pada zaman pendudukan Jepang juga misalnya di tahun 1944, Jepang membentuk Komite Obat Tradisional Indonesia, sebagai bentuk atau upaya untuk melestarikan jamu tetap sebagai minuman tradisional hingga kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno. Setelah proses pendeklarasian kemerdekaan dan pengakuan resmi kedaulatan Indonesia oleh Belanda, pada tahun 1950, RIS Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Era modernisasi muncul seperti sekarang ini, dan produksi jamu pun tiada hentinya dilakukan hingga saat ini. Kini, jamu bukanlah hanya sekedar obat, tetapi juga ditambahkan dengan bumbu-bumbu lain, agar memiliki rasa tetap segar, aman, dan nyaman untuk diminum. Istilah sekarang jamu ini dikenal dengan sebutan
jamu kekinian. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jika kalian suka dengan video-video sejarah yang saya sajikan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.